Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di Renungan Harian Firman Tuhan, edisi Senin tanggal 10 Mei tahun 2021. Doa dan harapan saya teriring dengan tulus untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kiranya tetap terpelihara dalam kasih Tuhan, serta sehat dan tetap semangat. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk kita renungkan pada saat ini adalah terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, tepatnya di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai yang ke-12. Dan yang menjadi tema untuk kita renungkan saat ini adalah iman yang aktif. Namun sebelumnya, marilah kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, di mana pada malam hari ini kembali kami mendapat kesempatan untuk boleh memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami, baik kami sebagai pendengar, terlebih juga hamba-Mu yang akan memberitakannya. Terima kasih Bapa di surga, bersabdalah kepada kami karena kami bersedia untuk mendengarkan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus memakai kata kerja yang aktif dan kuat untuk menggambarkan kehidupan Kristen. Seperti jauhilah, kejarlah, bertandinglah dan rebutlah. Mungkin saja tanpa kita sadari selama ini kita memiliki iman yang pasif, yang hanya menanti Allah saja yang bertindak. Inilah yang tersirat di dalam kata-kata Paulus di atas, khususnya di ayat yang ke-11. Ia mengatakan kepada kita harus memiliki iman yang aktif. Dengan cara berlatih, bekerja keras, berkorban dan melakukan apa yang kita ketahui adalah benar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Kristen itu seperti kita sedang berolahraga yang memerlukan latihan dan pengorbanan. Disiplin, ketaatan, dua hal ini sangat menentukan apakah kita akan merupakan kontributor atau hanya sebagai penonton saja. Meskipun ini dikatakan dalam perikopnya adalah pesan penutup, tetapi inti dari pesan Paulus ini sangat jelas, mengajarkan, mengajak kita, milikilah iman yang aktif, yang tetap terus bergiat diri, yang tetap terus membenahi diri, yang tetap terus melakukan pembaharuan-pembaharuan, supaya benar-benar kita memiliki iman yang aktif. Karena Yesus sendiri mengajarkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu untuk suatu tugas, yaitu memberitakan, menyampaikan kabar baik kepada semua orang melalui iman kita yang aktif, sehingga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan melihat
keaktifan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Materaikanlah firman-Mu itu di dalam hati kami, sehingga boleh kami senantiasa mengingat dan melakukannya. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa, terutama untuk gereja-gereja yang merupakan tempat atau pondasi utama dari pertumbuhan iman umat-Mu. Biarlah Engkau melewati gereja-gereja-Mu, memberikan kontribusi, melewati orang-orang yang aktif, melewati orang-orang yang bertalenta, melewati juga para pelayan-pelayan, agar tidak berdiam diri, tetapi terus giat menunjukkan iman yang aktif, sehingga itu akan mempengaruhi bagi sidang jemaat-Mu. Mereka juga boleh ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Biarlah gereja kami tidak hanya terwujud sebagai bangunan yang mewah saja, tetapi juga boleh menjadi tempat yang sungguh-sungguh dijadikan tempat pengajaran-pengajaran yang tepat. Melewati gedung gereja sebagai kehadiran wujud dari tubuh-Mu, kami boleh senantiasa dipersatukan, memberitakan kabar baik keluar dari lingkup kami, dan boleh hidup dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap program resort, juga jemaat di Resort Sampit ini, yang baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Biarlah semuanya dapat dilakukan dengan baik, meskipun situasi dan keadaan saat ini di pandemi COVID-19 kiranya tidak menyurutkan langkah kami untuk dapat mewujudkan apa yang kami putuskan bersama sebagai bagian dari program kerja kami, supaya kami dapat bergerak, berkembang, dan maju di dalam setiap pelayanan kami. Dan itu juga sebagai bagian dari kontribusi kami untuk jemaat-jemaat di mana kami melayani. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.